Mitra Coder Indonesia. Senang sekali bertemu dengan Anda di sini dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan Coder Indonesia dalam melihat video tutorial saya. Perkenalkan, nama saya Toto, saya berasal dari Medan. Saya juga seperti Anda, Mitra Coder. Saya ada seorang penggemar programming, terutama dalam pembuatan web. Dalam tutorial kali ini, dan ini yang pertama kali saya buat, adalah bagaimana menggunakan JavaScript di dalam pemrograman web. Nah, mengapa saya fokuskan ke JavaScript? Karena saya melihat bahwa sistem pengajaran di perguruan tinggi di jurusan ilmu komputer itu sulit sekali dan bahkan jarang sekali menyentuh JavaScript. Padahal kita tahu industri dalam pemrograman JavaScript berkembang amat pesat. Anda pasti tahu juga bahwa beberapa framework berbasis JavaScript telah berhasil digunakan industri-industri besar seperti jQuery, AngularJS, kemudian Node.js. Itu merupakan produk-produk dari pemrograman JavaScript. Tetapi entah mengapa perguruan tinggi di Indonesia sepertinya melupakan JavaScript. Kita tidak tahu entah kenapa perguruan tinggi di Indonesia seperti itu. Ya, mungkin ada alasan-alasan lain yang mendasari mengapa sepertinya JavaScript ditinggalkan. Oke, saya ingin bercerita sedikit mengenai JavaScript. Sebetulnya JavaScript ini bukan Java. Jelas sekali bukan Java. Itu diciptakan oleh Brendan Eich pada saat pembuatan browser pertama sekali bernama Netscape. Oke. Nah, JavaScript ini ditujukan untuk pemrograman user interface di web. Oke. Nah, Anda dapat membaca sejarah singkat JavaScript melalui Wikipedia atau di World Wide Web w3.org. Ini dia. Nah, dalam pemrograman JavaScript ini saya menggunakan beberapa aplikasi, yaitu satu, web server, dan biasanya menggunakan Apache. Apache ini adalah web server. Ada juga jenis web server lain yang bernama Nginx, tetapi saya di sini menggunakan Apache. Kemudian pemrograman webnya menggunakan PHP, itu untuk pemrograman server. Nah, alat tulisnya adalah Sublime Text. Sublime Text sendiri dapat Anda download di URL ini, www.sublimetext.com. Anda dapat download di sini dan gratis. Nah, web server sendiri bersama PHP dan database-nya itu merupakan satu paket aplikasi yang dinamakan SAM. Oke, SAM itu Anda dapat download di sini, www.apachefriends.org. Nah, Anda menuju ke bagian download. Oke, lihat di sini. Ada juga beberapa versi-versi lain yang bisa Anda download untuk di Linux, di Windows, dan juga di OS X, itu di Macintosh. Nah, oke. Setelah Anda download, nanti Anda menginstal SAM, XAMPP tadi. Anda menginstal di komputer Anda, dan kira-kira setelah selesai download, diinstal, setelah selesai diinstal, bentuk struktur foldernya akan seperti ini. Kebetulan di komputer saya ini, saya membuat sebuah folder khusus bernama Services. Kemudian di dalam Services saya instalkan SAM-nya. Ini dia. Nah, kira-kira di komputer Anda, kemungkinan Anda menginstalnya di sini, di C. Kalau saya sendiri, saya menggunakan drive D,
kemudian di services, kemudian di folder sum. Nah, di dalam folder sum sendiri, struktur foldernya seperti ini. Oke. Nah, di mana tempat kita membuat web tersebut, web kita selanjutnya, kita akan menempatkannya di folder bernama htdocs. Inilah isi htdocs. Nah, kebetulan saya sudah sering membuat software, saya meletakkannya di sini. Tetapi untuk tutorial ini saya membuatkan folder khusus dan saya beri nama JS dasar. Oke, di dalam JS dasar saya buatkan folder bernama 01. Nah, oke, kita sudah membuat folder di dalam JS dasar dan folder tersebut kita namakan 01. Bagaimana melihatnya? Setelah selesai diinstal, SAM akan memberikan sebuah ikon seperti ini. Lihat gambar ini. Oke, kita jalankan SAM control ini. Ini ikonnya bernama SAM control. Kemudian kita jalankan Apache start dan MySQL start. Untuk melihatnya kita kembali menjalankan browser kita. Saya menggunakan Google Chrome. Kemudian saya buat tab baru di sini. Kemudian saya ketik di browser Chrome ini seperti ini, localhost. Oke, Anda lihat tampilan seperti ini. Ini menandakan bahwa Apache-nya sudah berjalan. Apache-nya sudah berjalan. Saya kebetulan pakai SAM 173. SAM 173. Nah, beberapa menu di sini bisa kita lihat. Nah, yang paling penting itu adalah ini, PHP info. Kita klik. Nah, ini menjalankan pemrograman PHP, yaitu pemrograman server, di mana PHP version di sini yang dibawaan dari SAM 173 adalah PHP versi 531. Ini semua modul-modul yang diikutkan di dalam PHP ini. Modul-modul ini berisi juga fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan di dalam pemrograman kita. Oke, ini menandakan bahwa Apache-nya sudah berjalan. Nah, tadi kan kita membuat folder bernama JS dasar 01. Cara mengaksesnya bagaimana? Ini di bagian localhost. Kita buat JS dasar. Nah, kita lihat tadi foldernya 01 berada di sini. Baru kita klik 01. Oke, kita lihat bahwa belum ada program apapun yang kita buat di dalam folder 01, jadi tampilannya seperti ini. Oke, tadi kita lihat folder 01-nya masih kosong. Nah, sekarang kita akan memulai membuat sebuah halaman HTML dengan menggunakan alat tulis bernama Sublime Text. Kita jalankan Sublime Text-nya. Ini sudah kita install. Oke. Kebetulan karena saya sudah sering membuat program, ini merupakan program-program yang kemarin-kemarin saya buat. Jadi kita akan tutup ini semua. Kemudian kita buka file, open folder, dan kita arahkan ke services. Kebetulan karena konfigurasi server saya seperti ini, SAM htdocs JS dasar 01. Kita klik folder 01-nya, select folder. Nah, ini dia. Ini terbuka Sublime Text window baru seperti ini. Yang ini kita matikan saja. Oke, ini dia. Nah, inilah tampilan di dalam folder 01. Masih kosong sama sekali. Lihat ini, masih kosong sama sekali.
Nah, sekarang kita akan mulai membuat sebuah halaman HTML. Kita arahkan fokus kemari, fokus kursornya. Kemudian kita simpan dulu dalam bentuk file. Caranya klik file, kemudian save as. Kita arahkan ke foldernya services, sum, htdocs, JS dasar 01, dan kita beri nama index.html. Oke, kemudian cara cepatnya untuk membuat halaman HTML di Sublime Text ini merupakan keunggulan dari Sublime Text sendiri. Seperti ini, HTML. Lihat, saya hanya mengklik HTML, maka terbuka semua perintah-perintah dasar untuk membentuk HTML. Yang ini tanda yang ini kita buang. Nah, inilah dia halaman HTML yang paling dasar. Untuk kita ketahui bersama, dulunya halaman HTML itu bentuknya seperti ini. Kita cut dulu bagian ini, hanya seperti ini. Oke, tetapi karena sekarang HTML versi sekarang mempunyai versi yang tinggi, yaitu HTML versi 5. Ciri khas HTML versi 5, awal pembukanya seperti ini, selalu diawali dengan doctype HTML. Oke, ini bagian titel. Kita beri nama titelnya adalah lat 01 atau latihan 01. Kita simpan dengan cara file save. Oke, ini dia. Nah, halaman ini kita beri titel lat 01. Bagaimana cara melihatnya di browser? Kita klik kembali browser. Nah, ini kan tampil yang tadi localhost /JS dasar /01. Kita refresh aja. Nah, sudah berubah. Artinya di folder 01 sudah ada file bernama index.html. Ini dia. Dan inilah isinya. Nah, titelnya sendiri kan kita tulis lat 01. Pada saat di browser, tulisan lat 01 tampil di sini. Oke. Nah, kembali kita ke struktur penempatan file di dalam folder. Dalam setiap satu folder yang baru di dalam htdocs. Oke. Jadi kalau struktur kita ini htdocs JS dasar 01, file yang pertama sekali dibaca selalu itu berbentuk index.html. Nah, karena indeks HTML di sini ada 1, maka otomatis ini yang dibaca. Oke. Kita belum membuat apapun, komponen apapun di HTML ini, jadi tampilannya masih kosong. Demikian kiranya untuk pertemuan kita yang pertama sekali ini, bagaimana membuat file HTML, dan nantinya pertemuan berikutnya dalam video tutorial berikutnya, bagaimana kita mengintegrasikan file HTML ini, indeks HTML ini dengan pemrograman JavaScript yang paling sederhana sekali. Oke, terima kasih Mitra Coder Indonesia. Sampai jumpa.